salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya sehat ya, semangat karena ini di tahun ajaran baru. Nah, walaupun kita belajar di rumah ya melalui online, nah tidak mengurangi keinginan kalian dan semangat kalian untuk belajar. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Doa selesai. Nah, sekarang ibu akan memperkenalkan diri ibu dulu. Walaupun di antara kalian mungkin sudah banyak yang mengenal ibu, tapi untuk kelas 10-nya pasti belum mengenal ibu. Jadi sebaiknya ibu memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Sri Arita. Ibu mengajar pendidikan agama Kristen di kelas 10, 11, dan 12. Nah, untuk materi di kelas 10 ada 7 bab. Bab pertamanya bertumbuh dan semakin berhikmat. Bab 2 bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Bab ketiga menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Bab keempat mengasihi dan menghasilkan perubahan. Bab kelima Roh Kudus membaharui gereja. Bab 6 hidup dalam kesetiaan. Bab 7 hidup yang dipimpin oleh Roh. Itulah untuk materi kelas 10 yang akan kita pelajari selama semester ganjil. Nah, sekarang di kelas 11 semester ganjilnya ada 8 bab. Bab pertamanya Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Bab kedua keluarga pusat utama pendidikan. Bab ketiga bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bab keempat, keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang sehat. Bab kelima, pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bab 6, tanggung jawabku terhadap keluarga. Bab 7, keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Bab 8, keluarga dalam gaya hidup modern. Nah, ini untuk kelas 11. Nah, untuk kelas 12-nya, nah kita juga akan belajar selama 1 semester ini dan materinya cukup banyak. Memang seharusnya ini kan 2 semester, tapi harus diselesaikan dalam 1 semester. Nah, adapun materi yang mau kita pelajari selama 1 semester, yaitu ada 13 bab. Yang pertama itu hak asasi manusia. Yang kedua, bab 2 praktek hak asasi manusia. Bab 3 hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Bab 4 sikap gereja terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Bab kelima multikulturalisme. Bab ke-6 gereja dan multikulturalisme. Bab ke-7 hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Bab ke-8 demokrasi dalam perspektif Alkitab. Bab 9 praktek demokrasi di Indonesia. Bab 10 sikap gereja terhadap demokrasi di Indonesia. Bab 11 damai sejahtera menurut Alkitab. Bab 12 kabar baik di tengah kehidupan bangsa dan negara. Bab ke-13 menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester di kelas 12. Nah, sekarang kontrak kerja yang harus kalian ketahui. Nah, kehadiran kalian harus tepat waktu. Begitu juga dengan mengumpulkan tugas-tugas yang sudah harus kalian kerjakan itu juga harus tepat waktu. Nah, mengenai penilaian yang ibu akan buat selama 1 semester itu ada beberapa. Yang pertama itu mengerjakan latihan soal-soal. Nah, yang kedua, kita membuat rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari. Kemudian ada penilaian harian. Penilaian harian 1, penilaian harian 2, kemudian penilaian tengah semester, dan yang terakhir itu penilaian akhir semester.
Ini tentang penilaian selama 1 semester. Kemudian ada buku wajib yang harus kita gunakan dan bisa kalian dapat dari perpustakaan, tentunya dipinjam selama 1 tahun. Nah, adapun buku wajib yang digunakan, yang pertama itu adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Ini yang wajib. Kemudian ada juga buku referensi yang bisa kalian beli sendiri ya dari toko buku. Judulnya Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Untuk kelas 12 itu Hidup Berdemokrasi. Untuk kelas 11 itu Kristus di Tengah Keluarga. Itu untuk yang tambahannya. Nah, kemudian yang kelas 10 itu Bertumbuh ya, ataupun Hidup yang Diperbaharui. Itu buku-buku yang harus kita gunakan. Nah, jadi Ibu berharap kalian semuanya harus tetap semangat, tetap mau menggunakan buku tersebut supaya belajarnya bisa lebih baik. Jadi Ibu rasa untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Semoga kalian semuanya bisa mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan selama 1 semester ini, dan semua tugas-tugas yang diberikan bisa kalian lakukan dengan baik. Itu saja barangkali dari Ibu untuk hari ini. Semoga semua kita tetap sehat, tetap semangat. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Salam sejahtera buat kita. Salam sehat, tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.